Saya emang tahu dasarnya pembalap tuh pembohong. Wah, ternyata kalau balap grass track ini rumit gitu, lebih detail. Mulai dari motor standar, Ya. sampai bisa dibawa balap. Gitu. Habis berapa? Saya itu habisnya itu rata-rata ya kalau boleh dibilang ya casingnya doang yang standar. Casingnya. Ini halo VMX Lover, balik lagi dengan saya Ridwan Kete di channel YouTube-nya VMX ID. Nah, sekarang lagi barengan sama teman-teman dari Medan. Ini lagi ada di kota Medan juga, lagi di acaranya JC Super Track di Deli Serdang. Nah, ini ada dua orang di sebelah saya. Ini adalah pembalap asli dari kota Sumatera. Coba boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, nama saya Andrian Dio Pramana. Saya dari Pekanbaru, Riau. Dari Pekanbaru Riau. Iya, dari itu kan Sumatera. Dari Tengah. Sumatera. Wah, jauh. Jauh ya. Jauh, Kak. Mas, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita Iya. ngobrol-ngobrol santai, sore-sore. Tinggal kelas balap. Hari ini ada balap? Ada BB Modif 130 Moto1. Oh, Moto1 ya hari Iya, ini ya. Moto1. Besok berarti yang balap totalnya besok? Besok ada Oke, 5 oke. lagi kan. Nah, Mas, sekarang Mas lagi ada di tim apa namanya? Kalau untuk JC ini 1 tahun penuh itu timnya Cemerlang Abadi Motor Kawasaki Green Tech 259. Itu asli dari Medan atau Pekanbaru? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru juga? Kita semua satu tim. Dari Pekanbaru semua? Oh, dari Pekanbaru semua. Iya. Nah, Mas, sehari-hari kalau misalkan lagi nggak balap, ngapain? Kalau sehari-hari itu yang pasti kerja. Oh, kerja. Habis kerja itu latihan. Palingnya aktivitasnya itu terus kerja, latihan. Ya kalau misalnya weekendnya ada balap, ya kita ikut balap. Gitu. Sekarang kerja di mana, Mas? Saya staf di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi. Wah, jadi memang olahragawan. Olahraga. Ya. Ya. Terus menangani olahraga. Mantap, mantap. Mas Dio, awal mula terjun balapan itu coba dong ceritain dari awal sampai sekarang kayak gimana, Mas? Kalau pengalaman pertama kali balap itu untuk kita itu, Kak, profesionalnya itu 2008. 2008? Ya, Wah. 2008 itu kita langsung ke tempatnya Om Denny Orlando. Ya. Saya dulu balapnya motocross. Dulu motocross. Iya. Oh. 2009 juara Grade C nasional, 2011 juara Power Cross nasional, Iya. Grade B, terus yang motocrossnya runner up. 2014 terakhir itu internasional Asia di Batam. Wah, sudah malang melintang ya? Iya, 2017 balap sama Kak Ivan, tapi balap grass track. Oh, 2017 mulai berpindah dari Iya. motocross ke grass track. Iya. Apa bedanya rasanya balapan motocross sama grass track, Mas? Ya, kalau di grass track kan harus ya belajar lagi tiap balap setting motor, harus nyeting, harus suspensinya setting lagi, tiap balap setting lagi. Kalau motocross kan ya nggak begitu rumit ya. Kayak kalau ini wah begitu masuk motornya mesti dibongkar, mesinnya dibongkar kan agak gimana gitu kan. Kelihatan wah ternyata kalau balap grass track ini rumit gitu, lebih detail. Harus agak lebih mikir lagi ya, Oh, karena iya. harus nahan mesin motor. Oh iya, terus otomatis saya juga di berat badan juga sama tinggi badan kan sama kompetitor Iya. yang lain kan udah jauh sekali. Benar, Jadi ya benar. mekaniknya harus mikir ekstra. keras pokoknya ya. Iya. Mas, sebelum balap, emang ada background balap atau gimana, Mas? Apakah keluarga, Ya. inspirasinya gitu? Kalau keluarga enggak. Cuma ini dulu awalnya itu, Kak, mengatasi balap liar. Oh, Bawa punya motor, misi. iya, ngebut-ngebut di jalan. Nah, dilariin ke pelatihan-latihan gitu. Ternyata
bisa dulu sama Bos Henry Green Tech itu disekolahin ke Denny Orlando. Oh. Ya, jadi dari situ dari 2008 sampai 2013 itu balapnya motocross. Mulailah di situ profesional gitu. Ya. Balap bener lah ya. Gitu. Ya. Siap. Mas, selama Mas balap, sirkuit mana dan event apa yang paling berkesan buat Mas Dio? Kalau yang paling berkesan itu banyak sih. Kalau motocrossnya itu udah, ya maksudnya balap sebelumnya itu ya berkesan. Kayak perebutan juara nasional itu kan berkesan. Tapi kalau untuk sekarang ini kan saya udah sempat vakum, Kak. Iya. Nah, jadi kalau sempat vakum, dia di JC ini menurut saya. Karena ya kalau untuk mau berkembang lebih itu kan agak saingannya itu kan lebih ini, jadi ya syukur alhamdulillah masih ada tim yang mau percaya mau pakai. Nah itu yang berkesan itu ya di JC. Maksudnya kita bisa tepes perkataan orang, oh Dio itu masih bisa lo bersaing. Nah itu karena kalau di daerah itu kan agak lain Mas persaingannya. Iya betul. Tahunya kita cuma balap daerah. Jadi kalau begitu kita main jumpanya sama teman-teman yang nasional ini kan, jadi kan orang bisa, oh ternyata dia masih bisa bersaing. Nah Mas, harapan kedepannya nih buat dunia garuk tanah lah, mau motocross, mau grass ride, kapan nih harapannya? Yang pasti itu ya pembalapnya itu kalau bisa lebih sejahtera daripada sebelum-sebelumnya. Wah, itu sih memang ya. Ya. Karena ya namanya balap juga kan pengeluarannya nggak sedikit ya. Karena kan kita kan atlet juga. Kan? Harusnya kan yang berprestasi juga banyak. Ya kayak teman-teman kita Delvintor gitu kan. Kan dia berprestasinya tuh ya tingkatnya itu kan lebih bagus. Pengennya itu ya memang balap yang ini kan hobinya kan memang hobi yang agak sedikit di atas. Harusnya untuk cabur-cabur kayak kita ini ya bisa lebih sejahtera. Mudah-mudahan nanti ada yang mendengar dan menonton harus itu harus ya supaya bisa terrealisasikan gitu ya masukan-masukannya dan cita-citanya dari Mas Dio Pramana ini. Mas Dio, ini motor yang dipakai motor apa Mas? Kita pakainya Kawasaki KLX. Kawasaki KLX. Iya. Karena Green Tech ya. Iya, karena Green Tech sponsornya. Karena Green Tech sponsornya. Nah Mas, ini main di kelas apa aja motor ini? Kalau yang ini kelas Sport 155 sampai dengan 250. Sport 155 sampai dengan 250. Berarti campuran ya? Campuran. Prestasinya ini udah sampai mana Mas? Selama pakai motor ini? Seri 4 kemarin ke 3 nasional. Ketiga nasional? Ya. Ya lawannya kan walaupun saingannya ya tetap Ninja, WR, Honda ya, tapi kita tetap pakai Kawasaki KLX. Di tengah gempuran ya, motor-motor Jepang lainnya kita tetap gas mau pakai Kawasaki. Mantap sekali. Nah, di sebelahnya Mas Ardian Dio ini, boleh dipindahin dulu mic-nya boleh, Kak Ivan? Di sebelahnya ini ada apa? Ownernya? Owner sekalian. Ada Kak Ivan, owner Green Tech, cemerlang abadi motor. Nah, Kak Ivan, boleh perkenalkan diri dahulu? Ya, saya Irfan Septianto yang biasanya disebut Panboy. Kalau selama ini balap sih sebetulnya udah lama, mulai dari tahun 2002. Cuman dulu kan saya di road race. Lama itu di road race. Sampai saya berhenti dari road race itu 2015. 2015 terakhir saya nggak balap road race lagi. Balap juga vakum. 2000 berapa itu Dio datang ke tempat saya. Dia bilang dia mau balap lagi motocross, gas track. Kangen. Ya, dia bilang. Saya bilang sama dia, yo, apa nggak cari mekanik yang muda-muda lagi? Soalnya ya saya memang belum tua, cuman udah nggak muda lagi, ya kan? Belum tua, cuman nggak muda lagi. Terus dia bilang,
Ya kita udah kenalnya udah lama, nanti komunikasinya lebih enak. Ya makanya 2017 ya, 2017. Ya udah kita balap lagi. Oh, 2017 balap lagi. Ya. Nah Om, ngomong-ngomong yang tadi diomongin sama dia tentang motornya, Ya. ini kita bahas motornya Om. Ya. Ini berarti basicnya KLX 150. KLX 150. Ya. Cuman apa aja yang udah dirubah nih Om? Kalau untuk di gestrek di era modern ini ya, Nah. yang penting itu kan sebetulnya yang sangat menunjang di trek itu kan bagian kaki-kaki, Betul. rangka. Nah, kalau mesin kita ngikut. Karena kenapa? Bagian suspensi dan rangka itu nggak bisa dibohongi. Iya. Itu timenya paling banyak. Betul. Nah, makanya ketika kita rubah mesin, suspensi rubah lagi. Iya. Rubah mesin, suspensi rubah lagi. Terus naik. Kalau untuk bodi-bodinya ini saya pakai KX 250. 250. Ya, Oke. saya pakai full set semuanya sama subframe-nya. Oh, subframe-nya pakai KX juga. Ini pakai merek apa Om? Kalau ini Acerbis. Acerbis? Iya. Oke. Nah Om, kan di luaran itu banyak ya Om ya, merek-merek handlebar, Iya. ada rental, ada protector. Yang ini pakai apa Om? Ini pakai Protector. Protector? Iya. Kenapa pilihannya jatuh ke protector? Karena sebetulnya itu kalau dulu kita pakai sempet rental ya. Nah, sempet rental twin wall. Cuman kayaknya kalau ada masalah nyarinya susah. Iya ya, lagi agak susah ya Om. Akhirnya kita beralih ke Protector yang tipe Fusion. Oh, tipe Fusion. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan itu stangnya pakai protector, ini pakai apa Om? Racernya? Racernya? Kalau racernya banyak macam sih mereknya. Itu bisa pakai apa aja Iya, Om, ya? pakai apa Pokoknya aja. yang ada aja ya. Iya. Om. Nah Om, ngomong-ngomong motor yang ini, sebenarnya settingan suspensinya yang dipakai sama Mas Dio ini kayak gimana Om? Kalau suspensi rata-rata ini kalau anak motocross ya, saya juga baru dapat pengalamannya setelah sama dia. Nah, sukanya yang keras semua. Sukanya yang keras malah? Sukanya yang keras. Nah, jadi ya saya juga, kita nggak bisa pungkirin juga, bobot dia kan lebih daripada yang lain. Betul. Bobot dia itu paling ringan 72 kilo. Oh, 72 kilo? Iya, itu paling ringan. Nah, kita nggak usah ngomong paling beratnya berapa, paling ringannya aja. 72 kilo. Jadi 72 kilo. ya mungkin karena dasar itu dia tetap ngototnya pengen suspensinya keras. Oh, oke. Ya masih sebetulnya masih tahap belajar. Kita ini kan terus komunikasi terus. Jadi terus-terusan riset terus ya Mas ya. Oke. Nah Mas, ini kalau misalkan ini udah kebayang lah ya, motornya udah pakai KLX, subframe-nya pakai KX, terus suspensinya bawaan KX juga berarti? Enggak. Ini karena dia suka yang keras, saya pakai CR Pakai CR 250. Iya. Oh, kombinasi berarti ya? Iya. Oke, Dulunya kita pakai KX. Cuman kan bobot motor gestrek ini sama SE kan beda. Iya. Nah, bobot motor gestrek aja udah berat. Ditambah pembalap saya yang berat. Otomatis kan cari yang lebih keras. Cari yang keras. Betul. Nah Om, selain itu apalagi Om yang udah dirubah Om? Ya kalau untuk rangka sama kaki-kaki pada saat ini kita masih menjajaki terus sih. Masih cari-cari terus yang cocok? Kayak seri 1 kita pakai suspensi depannya KTM. Seri 1, seri 2. Iya. Ternyata kita kan maksudnya gini, di event JC ini saya itu banyak bersyukur. Ya saya maupun dia. Atau mungkin kalau kebanyakan orang bilang saya bodoh, mau main di kandang singa katanya. Kalau saya bersyukur. Kalau saya pakai jiwa mekanik saya justru bersyukur. Saya bisa mengukur ketinggalan daripada mekanik Sumatera itu berapa jauh. Betul. Nah, dari seri 1 kita ketinggalannya berapa detik. Seri 2 coba kita pangkas lagi. Seri 3 kita pangkas lagi. Seri 4 kita pangkas. Ya kita lakukan settingan berulang-ulang. Mulai suspensi kita ganti, posisi kemiringan sudut rangka kita ganti, semua kita coba terus. Jadi terus-terusan dia rubah-rubah terus ya. Dari seri 1 sampai 5 ini rubah-rubah terus. Tapi kan maksudnya gini,
Mungkin kalau seandainya kita nggak juara, kalau saya sendiri bersyukur saya itu bisa tarung sama motor-motor yang kelasnya nasional. Iya. Yang katanya kalau di JC ini kan yang datang kan peringkat 1 sampai 10 nasional. Iya kan? Ceritanya begitu. Ya kan. Jadi kalau saya pribadi, saya juga bilang sama Dio, kita bersyukur. Iya. Jangan mikirin juaranya, saya bilang. Cuman pengalamannya. Kita bisa makin dekat, makin dekat, makin dekat. Iya, betul. Nah Mas, sekalian nih, aku pengen tahu juga settingan gearnya berapa? Kalau ini 1351. 1351? Iya. Aku kemarin nanya-nanya sama yang lain-lain, rata-rata pakainya 11 lah om depannya. Ninja mungkin. Oh Ninja ya? Iya, Ninja Oh mungkin kalau ya. Ninja pakainya 11. Iya. Kalau misalkan Patak berarti ya? Beda. Patak beda lagi, Iya. pakai 13 ya? Oh, mesinnya udah dirubah apa jam? Kalau mesin itu sudah dirubah mulai dari transmisi, kopling, kerk as, piston, head. Ya kalau boleh dibilang ya casingnya doang yang standar. Casingnya doang. Casingnya doang yang standar. Oke. Ini jadinya totalnya berapa cc om? 248. 248? Iya. Kenceng ya? Iya, 248 cc. Mengerikan. Ya berarti balik lagi sesuaikan dengan berat Iya. badannya. Nanti kan Mas kita Dio. pulang nih, misalnya kita pulang dari sini kita pulang. Nyampe itu hari Senin. Hari Selasa kita break, hari Rabu kita ketemu di bengkel, kita sharing. Karena kan kalau udah tidur nyenyak, dianya otomatis kan banyak koreksi yang keluar. Kak, aku kemarin itu di sini kayak gini loh, kemarin di sini kayak gini. Kalau masih capek nggak, jangan ditanya, bohong dia. Tapi kalau udah tidur nyenyak, udah nyaman, habis itu ditanyain, baru keluar unek-uneknya kan. Begini. Karena saya dasarnya itu, saya emang tahu dasarnya pembalap tuh pembohong. Kalau lagi di sirkuit, tapi kalau lagi di bengkel dia jujur. Jujur jadi di bengkel ya. Iya, dia jujur di bengkel. Oke. Om, bikin motor ini habisin waktu berapa lama? Kalau bikin satu motor ini habis waktu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ya? Iya. Dari mulai awal sampai Iya. akhir? Oke. Ngabisin duitnya berapa banyak? Sampai terakhir kemarin cari settingan yang seri keempat. Habis berapa banyak? Gini, Om? kalau ditanya cari settingan sampai seri keempat, saya nggak bisa ngomong juga habisnya berapa. Kalau saya ngitungnya motor nih mulai dari motor standar sampai bisa dibawa balap. Gitu. Habis berapa? Saya itu habisnya itu rata-rata 150 sampai 170. 150 sampai 170 Iya. habisnya Om. Wah, mengerikan sekali. Ini motornya. Kalau mobil kita nggak punya Fortuner, Pajero nggak punya. Kalau motor balapnya dijual bisa. Iya. Ini ngumpulin 3 motor udah bisa dapet ya Om. Mengerikan Om. Nah Om, sama Mas Dio, target kedepannya mau kayak gimana nih cemerlang abadi motor Kawasaki Green Tech ini? Sebetulnya kalau saya sih nggak muluk-muluk. Saya sama Dio juga dari awal tim ini jalan ya, 2017. Saya ngomong sama dia, pokoknya persaingan kita itu harus bisa dipandang di nasional. Sebetulnya ya pengennya cuma itu aja. Persaingan kita itu bisa dipandang. Maksudnya tuh, oh ada loh tim Riau. Betul. Yang ternyata bisa maksimal. Jadi pengennya maksimal terus. Harapannya cuma itu. Oke. Nah harapan buat dunia gestrek dari Om apa? Sebenarnya harapan dunia gestrek dari saya itu sama seperti yang dari Dio. Cuman saya ada tambahan di gestrek ini khususnya di Sumatera ya. Pembibitan itu sangat jarang. Di Sumatera ya khususnya ya? Di Sumatera. Apalagi kalau di tempat saya. Di tempat saya itu seniornya itu sebelah jari nggak habis. Paling 3 apa 4 ya senior. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kan nggak ada pembibitan yang jelas kan. Betul. Kelas yang jelas untuk pembibitan nggak ada. Kalau saya nilainya itu di dunia gestrek seperti itu. Ya, berarti balik lagi mudah-mudahan masukan-masukan dari Kak Ivan, masukan dari Mas Dio Pramana ini
bisa terdengar sama yang berkaitan ya Om ya. Sama yang berkaitan bisa didengar. Iya. Om, makasih banyak waktunya ya Om ya. Sama-sama. Makasih banyak. Mudah-mudahan bisa malang melintang sampai ke Pulau Jawa dan yang lain-lainnya ya Om ya. Amin. Main-main ke sana Om, ke Bandung. Ya, siap. Amin. Oke, nah gitu katanya. Jadi motor ini ngabisin hampir 150 sampai 170 juta rupiah. Mengerikan sekali ya Kawasaki Green Tech cemerlang abadi motor ini. Nah, kayaknya kita beresin aja obrolannya hari ini. Saya pamit undur. Makasih banyak buat Mas Dio. Makasih banyak buat Kak Ivan. Oke, kalau misalkan kalian mau belanja aparel grass track, motocross, enduro, kalian bisa langsung datang ke BMX yang alamatnya ada di bawah sini. Nah, kalau misalkan kalian males ke Bandung, kalau misalkan sekarang lagi zamannya online, kalian bisa langsung belanja di marketplace kita, ada di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Jangan lupa follow juga, subscribe YouTube-nya kita di PMX ID. Segitu aja dari saya, Ridwan Kete pamit. Mas Dio pamit juga. Oke, makasih Pak. Kak Ivan pamit juga. Salam gaspol. Thank